Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aulia Rosa Fadila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal. Di antaranya yang pertama, perbedaan antara mudik dengan pulang kampung. Di sini pulang kampung dilakukan untuk kembali ke keluarga di kampung karena sudah tidak memiliki aktivitas pekerjaan di kota rantau. Sedangkan mudik dilakukan menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Soal yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan physical distancing dengan social distancing. Physical distancing adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain atau setiap orang bisa saling menguatkan dan berhubungan satu sama lain meski secara fisik tidak bisa berdekatan, seperti isolasi dan karantina. Sedangkan social distancing adalah tindakan menjauhi segala bentuk perkumpulan, jaga jarak antar manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang. Soal yang ketiga, kita akan membahas tentang masyarakat majemuk dengan masyarakat heterogen. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri lebih dari satu sara dan hidup berkelompok menurut sara tersebut. Jadi sara adalah suku, agama, ras, antar golongan. Berikutnya masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen juga terdiri dari berbagai macam sara, tetapi hidup berkelompok tidak didasarkan pada sara. Atau masyarakat perkotaan. Jadi masyarakat heterogen sering disebut dengan masyarakat perkotaan. Banyaknya alat transportasi dan laju mobilitas yang tinggi menyebabkan masyarakat semakin heterogen. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan masyarakat pluralisme dengan masyarakat multikultural. Di sini, masyarakat pluralisme merupakan beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Mereka hidup bersama serta membuahkan hasil tanpa konflik asimilasi. Sedangkan di sisi lain, masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki kultur beragam dapat terus dijalani dengan tetap mempertahankan keaslian budaya masing-masing. Bahwa setiap kebudayaan sama dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, namun masing-masing dapat hidup dan berkembang pada koridornya. Berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan integrasi dengan reintegrasi. Di sini integrasi sosial adalah pembaruan dari berbagai elemen sosial individu hingga kelompok sosial yang berubah menjadi satu kesatuan. Di sisi lain, reintegrasi sosial merupakan pembangunan kembali persatuan kelompok masyarakat sosial. Soal berikutnya kita akan menjelaskan tentang 5 hal yang menyebabkan diintegrasi. Yang pertama, norma-norma masyarakat tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Yang kedua, tidak ada tindakan sanksi yang tepat bagi pelanggar norma. Yang ketiga, tindakan dalam masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan norma masyarakat. Yang keempat, interaksi sosial yang terjadi ditandai dengan proses yang bersifat disosiatif. Yang kelima, timbul pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi anggota masyarakat itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang 5 hal yang mempercepat integrasi. Yang pertama, terdapat adanya homogenitas kelompok. Yang kedua, adanya efisiensi komunikasi. Yang ketiga, adanya perpindahan fisik. Yang keempat, toleransi terhadap perbedaan. Yang kelima, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Soal yang kedelapan, kita akan membahas tentang perbedaan konflik positif dengan konflik negatif. Di sini konflik positif adalah konflik yang sifatnya tidak menggunakan kekerasan, akan tetapi melalui debat mulut antar lawan dan ujungnya dapat diselesaikan dengan damai. Contohnya, seperti di persidangan, terjadi konflik adu mulut antar saksi, tersangka, dan jaksa hakim. Di sisi lain, konflik negatif adalah konflik yang ujung-ujungnya berakhir kekerasan, yang bersifat destruktif atau merusak, seperti tragedi Mei 1998. Soal berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kontrol sosial saat kondisi pandemi COVID.
Di antaranya, yang pertama, menerapkan social distancing. Yang kedua, menerapkan physical distancing. Yang ketiga, isolasi mandiri atau karantina mandiri. Yang keempat, mengikuti rapid test. Yang kelima, menerapkan PSBB di beberapa wilayah tertentu. Soal berikutnya, usaha apa saja yang sekiranya menguatkan masyarakat saat kondisi pandemi? Pada saat kondisi pandemi ini, pemerintah memberikan bantuan berupa paket sembako gratis kepada masyarakat yang sekiranya kurang mampu. Berikutnya, pemberian tayangan edukasi di beberapa channel TV untuk membantu adik-adik atau siswa-siswa yang melakukan pembelajaran online dari rumah. Sekian pembahasan soal pada pertemuan kali ini.